Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Stefani Patricia. Mantan pengacara Baradae Deolipa Yumara akan melaporkan sejumlah pihak terkait pencabutan kuasa Baradae. Ia akan melayangkan gugatan uji material dan formil surat pencopotan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Deolipa Yumara akan melaporkan berbagai pihak terkait pencopotan dirinya sebagai kuasa hukum Baradae. Di antaranya Baradae, pengacara Baradae, Bareskrim dan beberapa pihak lainnya. Ia akan mengajukan uji material dan formil ke PN Jakarta Selatan hari ini. Deolipa menduga pencabutan kuasa dirinya cacat formil. Deolipa Yumara juga sempat menyatakan pencabutan surat kuasa Baradae karena adanya tekanan pihak tertentu. Oke bang, lanjut bang. Ini belum ditunjukin bang, ntar dulu kan. Selesai dulu aja bang. Kelamaan bang. Dan pemirsa, terkait gugatan uji material pencabutan kuasa Baradae, kita tanyakan lebih lanjut ke Rizka Dior yang sudah berada di PN Jakarta Selatan. Rizka, apakah saat ini mantan pengacara Baradae sudah tiba di PN Jakarta Selatan? Ya buka masker, nggak usah. Rizka? Ya, Rizka, apakah Deolipa Yumara saat ini sudah tiba di PN Jakarta Selatan? Kami informasikan bahwa untuk situasi dan kondisi terkini di PN Ya, selamat siang Syafa, pemirsa dan juga pemirsa. Hingga saat ini untuk kondisi dan situasi di PN Jakarta Selatan, di kawasan Pasar Minggu Jakarta Selatan, kami belum melihat adanya tanda-tanda kedatangan mantan dua pengacara Barada Eliezer atau Baradae yang sudah tiba di Jakarta Selatan, baik itu Deolipa Yumara ataupun Muhammad Burhanuddin. Karena menurut informasi terakhir yang kami dapatkan pun, tadi sang kuasa hukum Deolipa Yumara sempat mengatakan dirinya baru jalan dari kawasan Depok sekitar 15 menit yang lalu atau sekitar pukul 11:10 waktu Indonesia Barat, sehingga sampai siang hari ini kami masih menunggu kedatangan rekan-rekan Deolipa Yumara, Muhammad Burhanuddin dan teman-teman lainnya begitu di PN Jakarta Selatan. Namun yang dapat kami informasikan memang pemirsa bahwa siang hari ini rencananya Deolipa Yumara akan mendatangi PN Jakarta Selatan untuk melakukan sejumlah gugatan setelah dirinya diberhentikan menjadi pengacara Baradae sejak tanggal 10 Agustus 2022 lalu. Kiranya gugatan yang akan dilayangkan oleh Deolipa Yumara dan tim pada siang hari ini kurang lebih ditujukan kepada pemerintahan seperti pihak Bapak Joko Widodo, Bapak Kapolri, Bapak Wakapolri beserta pihak Bareskrim lainnya yang telah memberhentikan Deolipa Yumara dan timnya sebagai pengacara Baradae, di mana saat ini Deolipa Yumara dan Burhanuddin sendiri juga sudah digantikan oleh kuasa hukum baru Baradae yakni Roni Talapesi. Dan perlu kami informasikan juga Syafa dan juga pemirsa, kiranya tim pengacara Baradae pun sudah sempat berganti 3 kali, karena sebelum Deolipa Yumara dan Muhammad Burhanuddin sebelumnya juga ada nama lainnya yang sempat mengajukan pengunduran diri begitu. Dan hingga saat ini kami kiranya masih akan terus menunggu kedatangan Deolipa Yumara dan tim yang memang akan melanjutkan perihal gugatan pada siang hari ini. Syafa. Baik, terima kasih Rizka Dior melaporkan langsung dari PN Jakarta Selatan. Kami akan terus mengupdate informasi dari sana, namun untuk sementara terima kasih, selamat bertugas kembali. Dalam jumpa persnya Sabtu lalu, Deolipa Yumara mengaku pencabutan kuasa sebagai pengacara Barada Eliezer adalah cacat formil. Senin 15 Agustus 2022, mantan pengacara Barada Eliezer akan menggugat pencabutan surat kuasa dirinya atas Baradae. Pernyataan ini ia sampaikan saat menggelar konferensi pers di kediamannya pada Sabtu lalu. Terakhir kan nggak ada tanggal sama jam. Yang diketik ini. Ini akan jadi barang bukti di pengadilan nanti. Itu pencabutan, Bang. Tapi ingat, ketika saya masuk gugatan nggak boleh ada penyidikan karena penyidikan jadi cacat formil kan, beresiko. Itu pencabutan, Bang.
pencabutan. Ketika saya ngajukan gugatan, otomatis penyidikan harus menungguin keputusan pengadilan. Cacat formil dong. Ada yang maksud abang? Maksud saya begini, ketika saya ngajukan gugatan perdata ke Baradae karena pencabutan ini ini, saya pengen cari tahu apa persoalannya. Apa persoalannya ini kemudian, tapi ini menguntungkan karena nggak ada lagi BAP yang berubah. Nah, tujuannya itu. Nggak ada lagi BAP yang berubah karena nunggu putusan pengadilan. Jadi BAP tetap BAP yang punya saya pasti. Kalau ada yang berubah pun berbahaya. Saya ada tantangan situ. Jadi harus tanda tangan saya BAP-nya. Dan saya sama Pak Burhanuddin mencatat apa itu isi BAP. Jadi dengan saya mengajukan gugatan, mencegah terjadinya perubahan BAP di hari Senin itu. Tapi sekarang juga pasti orang nggak berani nih. Saya udah publikasikan di hari Sabtu ini kan. Ketika masih menjadi pengacara Eliezer, Deolipa dan kliennya memiliki kode rahasia tersendiri yang hanya mereka pahami. Nyanyian kode ini diperuntukkan jika ada pihak lain yang berusaha menyabotase surat atau komunikasi mereka. Karena Baradae kini tengah ditahan di Makobrimob Depok, Jawa Barat. Mengintervensi atau menyuruh. Orang mengintervensi atau menyuruh sehingga dia mencabut kuasa. Karena dia ngasih kode ke saya nih. Dia nggak apa-apa disampaikan, dia ngasih kode. Bang Olive, ini saya di bawah tangan. Karena gini. Kodenya apa tuh Bang? Jam itu bang. Jam sama tanggal, tulisan tangan. Ngasih kode bahwasanya ini saya di bawah tangan. Karena kita sepakat. Pokoknya kalau lu ada tanggal dan tangan itu lu dan tidak dibawa paksaan, lu setuju. Tapi kalau nggak ada tanggal tertulisan lu sama jamnya, itu artinya terpaksa dibawa tangan. Atas persetujuan awal antara dirinya dan kliennya, Deolipa menduga adanya intervensi atas pencabutan surat kuasa hukum dirinya. Ia pun akan menuntut bayarannya sebesar 15 triliun rupiah. Foya-foya 15 triliun itu begini, kan 5 hari, 3 triliun saya mau kasih kepada semua petani-petani di Indonesia. Ya, tinggal berapa triliun tuh? Tinggal 12. 3 triliun lagi saya mau bagi-bagi kepada seluruh wartawan di Indonesia. Media massa yang ada. Terus sisa berapa tuh? 9. 3 triliun lagi saya mau bagi kepada semua orang susah di Indonesia. Sisa 6. Sisa berapa? 6. 3 triliun lagi saya mau bikin supaya SDM Polri ini jadi bagus. Jadi duitnya saya bagi-bagi aja kepada seluruh anggota polisi. Sisa berapa? 3 triliun lagi saya mau beli gunung salak. Enggak. 3 triliun lagi saya mau kasih sama mungkin keluarga korban kali ya. Kalau orang-orang yang menderita gara-gara ini. Ya mungkin pengacara-pengacara yang ikut kerja, ikut apa, saya bagi-bagi aja. Semuanya. Saya cuma ambil 0 rupiah. Tuntutan nominal 15 triliun ini adalah jasa pengacara yang ditunjuk oleh negara melalui Bareskrim untuk mendampingi Barada Eliezer dalam kasus penembakan Brigadir Joshua. Dirinya berencana akan membagikan uang honornya ke keluarga Eliezer, wartawan, Polri, dan orang yang membutuhkan jika tuntutannya dikabulkan negara. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, bukan baru kali ini saja pengacara Barada Eliezer berganti. Pengacara pertama, Andreas Silitonga, mendadak mengundurkan diri 2 hari sebelum Baradae menjadi tersangka. Deolipa Yumara dan Burhanuddin tiba-tiba saja diberhentikan dari tim pengacara Barada Richard Eliezer. Pencabutan kuasa dari Baradae tertuang melalui surat tertanggal 10 Agustus 2022. Burhanuddin menyebut pemberhentian sebagai pengacara ini syarat intervensi. Padahal ia merasa Baradae sangat terbuka kepada Deolipa dan Burhanuddin. Saudara-saudara, kuasanya mohon mundur dari kuasa Baradae, itu disampaikan. Wah, kami spontan bereaksi juga bilang. Siapa yang menyampaikan, Pak? Pokoknya internal lah, kami akan buka ke ini, kalau memang ada tim khusus yang dibuat ini, ya kami akan belak-belakan ke tim itu aja gitu. Alasannya disebutkan nggak tapi Pak? Ya nggak disebutin, cuma dia bilang, dia lihat di TV, wah terlalu sering nongol di TV katanya.
Bukan kali ini pengacara Baradae berganti. Sebelumnya pengacara pertama Andreas Nahot Silitonga mengundurkan diri tanpa alasan jelas. 2 hari setelah mundur, Baradae ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian Bareskrim menunjuk Deolipa dan Burhanuddin sebagai pengacara baru Baradae. Kini Baradae didampingi Roni Talapesi yang mengaku ditunjuk langsung Baradae sebagai pengacara baru. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pengacara baru Baradae membantah pergantian kuasa hukum kliennya ada tekanan. Roni Talapesi menyatakan pencabutan kuasa benar-benar dilakukan Baradae tanpa tekanan pihak manapun. Hal ini disampaikan Roni Talapesi dalam dialog iNews siang kemarin. Pak, ini ke Paradi nih, gimana tanggapannya nih terkait kode etik? Ya, begini, saya ini dari 4 hari ini sudah mendampingi Baradae, jadi kami dari kemarin fokus pendampingan pembelaan. Jadi saya akan cerita latar belakang. Sebenarnya saya tidak mau bicara ini cuma karena sudah terlalu ramai di luaran ini. Makanya saya ngomong sama klien saya, dia tolong sampaikan Bang situasinya kenapa saya mencabut kuasa. Jadi memang ini permintaan dari saudara Baradae sendiri dan keluarga. Karena sejak hari pertama waktu beliau didampingi tanda tangan kuasa langsung harusnya mendampingi BAP mencari tahu posisi kasusnya seperti apa, tapi ini tidak. Melainkan pengacara yang lama ini turun ke bawah langsung press conference. Itu catatan pertama dari Baradae sehingga dia tidak merasa nyaman. Kedua, keluarga melihat bahwa ini tidak bisa maksimal karena 5 hari diberikan kuasa. Pengacara yang lama ini lebih sibuk manggung daripada menguasai materi perkara yang bagaimana supaya bisa membela kliennya, mengajukan saksi atau apapun, harusnya fokusnya seperti itu. Yang kedua, yang ketiga, yang disampaikan juga bahwa ada yang disampaikan Baradae adalah rahasia, sifatnya rahasia. Tetapi oleh kuasa hukum yang lama ini menyampaikan kepada publik secara sepotong-sepotong sehingga mengasumsikan bahwa Baradae ini terlibat dalam pembunuhan berencana karena mengetahui dari bagian rencana pembunuhan ini. Nah, ini yang menjadi keberatan dari pihak orang tua dan Baradae sehingga mencabut kuasa dari pengacara yang lama. Nah, ini yang perlu kita luruskan ke publik bahwa keluarga menunjuk saya karena keluarga mau pembelaannya maksimal. Karena kenapa? Ini ancaman hukumnya tinggi loh. Ini nggak main-main. Betul. Berarti kalau dari pernyataan Bang Roni tadi, pembelaan yang saya akan lakukan apa? Bahwa fakta yang terjadi, Baradae ini berdasarkan perintah dan dia dalam keadaan tidak ada pilihan dan dia ketakutan. Perintah itu dia laksanakan, tetapi dia tidak ada niat. Nah, ini saya harus luruskan kepada pihak-pihak juga yang menyampaikan seperti Komnas HAM menyampaikan bahwa dia mengetahui perencanaan pembunuhan LPSK juga. Ini saya perlu luruskan. Perlu luruskan. Jadi ini artinya dari permintaan pihak keluarga ya. Tidak mengetahui dan tidak menjadi bagian dari rencana pembunuhan. Bang Roni. Nah, karena pasal 338 dan 340 menjelaskan dengan sengaja. Di sini menjelaskan klien saya tidak sengaja, tidak mengetahui. Kalau dengan sengaja itu artinya mengetahui dan menghendaki. Bang Roni, Bang Roni, berarti dalam artian kalau dari penjelasan Bang Roni sebenarnya ada atau tidak nih Bang intervensi yang selama ini muncul di publik bahwa pergantian pengacara untuk Baradae karena ada intervensi jenderal. Bahkan ada chat jenderal Bang Roni. Tidak ada intervensi. Tidak ada intervensi. Saya ditunjuk oleh orang tua dan saudara Baradae karena mereka menginginkan lawyer yang profesional yang bisa membebaskan anak mereka. Target kita ke depan adalah mendampingi Baradae, mempersiapkan ahli yang meringankan, mempersiapkan saksi-saksi yang meringankan. Kemudian juga kita bermohon untuk pasal 51. Kalau seandainya pasal 51 tidak bisa di penyidikan, kita akan bermohon di pengadilan. Jadi di pengadilan itu adalah pasal 51 adalah penyediaan hukuman. Target kita Baradae harus bebas. Jadi terkait isu chat jenderal itu tidak ada sama sekali Bung Roni? Tidak ada. Oke, baik. Tidak ada. Mengenai tanda tangan itu memang Baradae biasanya menulis tanda tangan berdasarkan waktu. Tapi malam itu saya lihat, sore itu saya lihat dia tanda tangan di depan mata saya kok. Oke.
Pemirsa, dalam dialog di iNews siang kemarin, pengacara Baradae Roni Talapesi juga menyampaikan fakta baru yang disampaikan kliennya. Keterangan baru ini diharapkan dapat membebaskan Baradae dari jerat kasus Irjen Verdi Sambo. Baradae dalam kasus ini. Dengan penunjukan saya, Baradae menjadi lebih nyaman. Dia bercerita malah lebih banyak. Cuma saya ini terikat sama kode etik advokat. Saya tidak bisa bicara di depan umum. Karena itu adalah kepentingan saya untuk pembelaan. Itu yang lawyer yang benar harusnya seperti itu. Jangan menyampaikan sepotong-sepotong akhirnya membuat persepsi publik seolah-olah ini udah begini. Jangan dong, samanya Anda mencelakai klien Anda. Gitu loh, itu juga terikat kode etik loh. Saya walaupun masih muda, saya pelajari itu semuanya. Baik, Bung Roni, tadi Bung Roni sempat menyampaikan bahwa Baradae, klien Anda, diharapkan akan bebas karena setiap tindakannya itu adalah mengikuti perintah atasan. Tapi pertanyaan kami saat ini, apakah Baradae mengetahui, Bung, rencana pembunuhan? Saya perlu jelaskan, saya perlu garis bawahi. Jadi kemarin saya lihat juga ada statement dari Komnas HAM, ada statement dari PSK. Perlu kita garis, itu adalah skenario yang lama yang dibuat sama saudara FS. Tetapi sekarang, BAP yang sekarang, ini saudara Baradae sudah membuka semuanya. Harapan kami adalah apa? Supaya ini kasus ini terang dan Baradae mendapatkan hukuman yang seadil-adilnya. Dan target kita adalah sebagai pengacara adalah membebaskan Baradae. Gitu loh, dia ini pangkat terendah loh. Barada, ke brigade itu aja masih ada 5 tingkat di atas dia. Dan tipikal pasukan Brimob itu tidak mau tahu, tidak berani tahu apa ada urusan apa. Cuma taat terhadap perintah. Tetapi waktu itu tidak ada jeda waktu yang lama. Saya masukin materi penyidikan saja ya. Lalu Bung Roni, apakah selanjutnya ini ada rencana pergantian BAP untuk Baradae itu sendiri? Oh, BAP-nya masih berjalan semua, track. Semua berjalan dan saya lihat, dan ini saya punya kepentingan adalah membela klien saya di pengadilan. Jadi ada beberapa poin yang sedang kita catat dan kita menyusun strategi supaya ke depannya itu majelis bisa memasukkan pasal 51 di persidangan. Pasal 51 adalah penyediaan hukuman. Gitu loh. Karena berdasarkan perintah dan adanya ketakutan waktu itu, tidak ada pilihan yang lain sehingga Baradae itu melakukan penembakan. Baik, berdasarkan perintah. Dan sempat juga Bung Roni, mungkin ini bisa diklarifikasi kepada publik, sempat juga muncul informasi di publik bahwa karena terjadinya pelecehan seksual sehingga akhirnya tersangka FS ini mengumpulkan anggotanya untuk melakukan rencana pembunuhan. Nah, apakah pernah klien Anda Baradae merencanakan motif pembunuhan terhadap Joshua? Klien saya tidak mengetahui. Maka saya harus tegaskan, klien saya tidak mengetahui dan klien saya tidak bagian dari rencana pembunuhan. Itu kita garis bawahi dulu ya, supaya tidak ini. Materi penyidikan ini nanti kita akan buka di pengadilan. Tetapi saya harus sampaikan bahwa klien saya Baradae tidak mengetahui dan tidak bagian dari rencana pembunuhan. Bayangkan, ini polisi lulusan Tamtama Brimob terbaik loh. Baru berapa tahun jadi polisi. Tingkatan dia paling bawah. Untuk bertanya kepada brigade itu dia masih ini segen, apalagi. Pemirsa, Breaking News masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.